Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Quimby dan Mama Nia. Hari ini Mama Nia mau bahas tentang pertanyaan yang lumayan sering ditanyain gara-gara Mama Nia posting IG story Kiana. Jadi kalau misalnya udah kelihatan Kiana, biasanya kan orang pada nanya itu berapa bulan, berat badannya berapa, dan kadang-kadang Mama Nia juga update tentang berat badan. Nah, di sini jadi muncul pertanyaan, gimana cara gemukin si bayi, gimana caranya biar bisa cepat naik berat badannya. Dari semua pertanyaan itu, Mama Nia mau sharing di sini yang udah Mama Nia jawab juga di DM. Di zaman dulu kan pasti yang namanya bayi sehat itu diukur dari gemuk atau enggaknya, gitu ya. Padahal sebenarnya bayi gemuk itu belum tentu sehat. Bayi sehat itu tidak harus gemuk, gitu. Jadi yang perlu Bunda pahami adalah kalau kita mau anak kita sehat, bukan berarti dia harus gemuk. Bukan juga kita ngelihat anak yang gemuk itu artinya dia sehat, gitu ya. Itu balik-balik dari tadi. Oke, nah gimana sih cara tahu bayi kita tumbuh normal? Gimana sih cara kita tahu bayi kita ini sehat? Kategori normal atau kurang berat badannya atau lebih berat badannya, itu kita bisa ngelihat di kurva pertumbuhan. Nah, biasanya kalau di posyandu dikasih KMS ya, kartu menuju sehat itu biasanya ada kurva yang diukur dari berat badan. Nah, sekarang ada pembaruan, ada yang berat badan sama panjang badan. Nah, itu nanti disesuaikan sama kurva itu. Kalau misalnya di garis hijau artinya normal. Jadi jangan dilihat dari bentuk atau postur dari bayinya. Kadang-kadang ada yang berat badan dan panjang badannya itu sudah normal, tapi kelihatannya kok kecil, imut, cenderung kayak kelihatan kurang berat badannya. Padahal kita nggak bisa menilai hal-hal kayak gitu tuh secara subjektif. Kita harus benar-benar timbang dengan alat timbang ya, bukan. Jadi mamanya kemarin sempat dicurhatin sama seorang bunda di DM Instagram. Dia bilang kalau anaknya itu setiap dia gendong itu kerasanya ringan. Nah, terus mamanya tanya, apa udah ditimbang berat badannya? Belum, tapi setiap dia gendong pasti merasanya lebih ringan. Terus mamanya di situ menjelaskan kalau timbangan yang akurat ya timbangan yang kita timbang dengan alat timbangan, ya kan? Bukan terus kita pegang anak kita, ini ringan nih, ini berat nih, jangan kayak gitu. Itu bukan tolak ukur. Jadi kita harus benar-benar timbang dan ukur panjang badannya. Terus ada lagi yang penting, lingkar kepalanya. Itu untuk mengetahui pertumbuhan dari si bayinya. Jadi kalau misalnya kita ke posyandu, itu jangan melulu hanya berat badannya terus wah ini berat badannya cuma naik berapa misalnya gitu. Memang ada target. Pertama minimal misalnya 700 sampai 900 gram. Bulan kedua 800 gram, bulan ketiga 700 gram misalnya kayak gitu. Nah, tapi diukur pada saat itu berat badan sama panjang badannya itu di kurva pertumbuhan normal atau berada di garis hijau. Bunda jangan terlalu khawatir sama naiknya berapa gitu. Jadi pengalaman mamanya pribadi, si Quimby itu bulan pertama cuma naik 600 gram, bulan kedua cuma naik 900 kalau nggak salah, bulan ketiga 800, pokoknya nggak pernah 1 kilo naiknya. Itu perlahan, tapi alhamdulillah semua tanda cukup ASI yang lain juga kayak BAK-nya bagus, terus dia juga panjang badannya nambah, berat badannya nambah walaupun nggak sekilo lebih gitu ya, paling sedikit 600, paling banyak 900 gram. Nah, tapi kurva pertumbuhannya di garis hijau, jadi normal. Bahkan waktu udah mulai makan dia agak sedikit naik terus turun lagi. Ada sempat stuck 1-2 bulan naiknya cuman 200-300 gram kayak gitu ya. Jadi memang naik turunnya berat badan itu kadang-kadang memang ini ya. Memang naik turun naiknya dia ada di fase dia nggak mau makan atau dia GTM karena dia sakit atau dia baru selesai imunisasi atau dia sedang tumbuh gigi, ya kan. Nah, ada juga fase di mana dia makan banyak tapi dia bergerak aktif, dia baru pintar ngerangkak atau dia baru bisa jalan, dia baru bisa lari. Jadi aktivitas dia membakar kalori yang lebih daripada kalori yang masuk.
Jadi kalori yang keluar lebih banyak daripada kalori yang masuk. Akhirnya berat badannya nggak terlalu banyak nambahnya, atau mungkin tidak tambah sama sekali di bulan berikutnya gitu. Yang pasti Bunda, jangan berpatok pada satu, maksud Mama Nia bikin video ini mesti gini loh. Jangan sampai kita menjudge anak kita, menilai anak kita, kok kurus sih, kok anak tetangga tuh gemuk, padahal dia baru 2 bulan, anak aku udah 6 bulan tapi lebih kecil daripada dia, misalnya gitu. Jangan sampai Bunda jadi nggak pede cuma gara-gara ngelihat anak orang itu yang gemuknya sebesar apa terus dibandingin sama anak sendiri. Itu nggak penting. Yang penting itu adalah kembali ke kurva pertumbuhan tadi, panjang badan, berat badan itu udah sesuai sama usia dia sekarang. Kalau usianya 6 bulan, panjang badannya berapa, berat badannya berapa, nanti diukur dan dimasukkan di plot di kurva tersebut. Jadi jangan sampai kita ngejudge anak kita membandingkan dengan anak orang lain, atau membandingkan ini kalau kakaknya dulu umur 6 bulan udah 10 kilo, kok adiknya cuma 5 kilo misalnya gitu. Yang perlu dikhawatirkan itu dia tidak naik berat badannya sama sekali, motorik sensoriknya juga terlambat ya. Misalnya dia harusnya sudah bisa mengangkat kepala tapi dia nggak bisa, harusnya sudah bisa tengkurap sendiri dia nggak bisa, terus berat badannya juga nggak nambah, atau berat badannya nambah sedikit, terus juga nggak sesuai gitu ya, kelihatan tidak aktif. Nah itu benar, Bunda harus khawatir. Tapi kalau misalnya berat badannya memang nggak terlalu banyak naiknya, cuma 5,5 kilo atau cuma 700 gram, tapi anaknya aktif, lincah, sehat, ya kan? Terus panjang badannya juga nambah, mungkin bulan lalu 55 cm, bulan ini 58 cm gitu ya, naik 1-2 cm, 3 cm. Nah itu artinya dia bertumbuh gitu. Kalau misalnya dia stuck, panjang badan, berat badan nggak sama sekali, kalau Bunda khawatir boleh langsung ke dokter anak, boleh langsung konsultasi. Nah di sana kan mereka juga pasti akan menggunakan kurva pertumbuhan untuk menilai berat badan, panjang badan, lingkar kepala anaknya Bunda normal atau tidak gitu ya. Jangan pakai mata, jangan pakai tangan untuk menilai sesuatu. Jangan pakai tangan, jangan pakai perasaan kita. Oh perasaan kita nih anak kita ringan. Oh perasaanku anakku ringan sekali. Aku gendong dia berat sekali gitu. Jangan sampai kita pakai kayak gitu. Jangan sampai kita mengukur dengan cara seperti itu. Dan juga dengan mata kita. Itu kok kita ngelihat, dia kok gede. Kayaknya baru 3 bulan tapi kayak anak 6 bulan gitu. Jangan sampai kayak gitu. Quimby aja sama Kiana, padahal di rahim yang sama lahirnya, ASI-nya ya sama juga. Tapi Quimby itu lahir 3,7 kilo, bulan pertama umur 1 bulan dia 4,4 kilo, sedangkan Kiana umur 1 bulan udah 5,6 kilo. Jadi memang beda, padahal Kiana itu lahirnya 3,4 kilo. Dan frekuensi nyusunya juga sama, cuman balik lagi si anak ini kan punya metabolisme tubuh yang berbeda, punya aktivitas yang berbeda, punya pola tidur yang berbeda, dan itu akan mempengaruhi dari pertumbuhannya juga gitu. Jadi Bunda jangan berpatok pada satu titik di mana kelihatannya anakku kurus, kelihatannya si dia gemuk, jangan kayak gitu. Dan hapuskan semua penilaian tentang anak gemuk itu anak yang sehat. Anak yang sehat itu harus gemuk, jangan. Itu harus segera diluruskan. Itu salah. Bahkan sebenarnya anak yang lebih berat badannya sekarang nggak boleh lagi. Istilahnya harus dikurangi. Karena itu akan akan menghambat gerakan motorik dia, yang misalnya dia harusnya udah bisa merangkak, karena terlalu berat atau terlalu gemuk dia jadi susah. Jadi lebih susah untuk merangkak, lebih susah untuk tengkurap kayak gitu ya. Nah malah sekarang dokter anak nggak menganjurkan lagi, ini gemuk sekali harus diet, malah begitu ya. Bayi sekarang tuh malah harus diet supaya tubuhnya itu proporsional, tubuhnya itu normal. Karena apa? Selain dari motoriknya tadi bisa terhambat, selain itu juga dia bisa kena penyakit metabolisme lainnya, misalnya diabetes kalau terlalu gemuk. Nah, misalnya pada anak-anak yang dari lahir sudah diberikan susu formula, dan susu formulanya mungkin masih ada gula tambahan ya, laktosanya juga lebih tinggi daripada ASI. Akhirnya dia gemuk, tapi ya karena kandungan laktosa tadi atau karena gula tadi yang dibentuk oleh tubuh kemudian disimpan menjadi lemak tambahan.
Tapi kalau anak ASI biasanya tubuhnya akan lebih proporsional karena kadar gula yang dalam ASI tadi memang sesuai kebutuhan tubuh, jadi tidak berlebihan. Tips untuk menggemukkan bayi. Tapi perlukah seperti itu? Perlukah Bunda tips seperti itu? Mama Nia rasa nggak perlu. Yang paling penting adalah menyusui aja. Jangan pikir yang aneh-aneh, jangan membandingkan anak kita dengan anak tetangga, anak kita dengan anak teman, sama saudara, atau kakak dan adiknya juga dibandingkan, jangan. Walaupun lahir di rahim yang sama pun, dengan ASI yang sama, dari ibu yang sama pun, anaknya bakalan bisa berbeda, ya kan? Bakalan berbeda karena dia merupakan individu yang berbeda dengan struktur metabolisme dia yang berbeda, hormon-hormonnya, keseimbangan hormon growth hormonnya, keseimbangan hormon-hormon yang lain di badannya juga berbeda, jadi nggak bisa disamain gitu ya. Mudah-mudahan yang nonton video ini nggak ada lagi yang nyari tentang tips untuk menggemukkan si bayi, tips untuk mencabikan pipinya bayi, tips untuk bikin bayi gemuk, tips untuk bikin bayi gemuk dan sehat gitu ya. Jangan sampai ada lagi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat informasi dari Mama Nia. Kalau ada yang mengkhawatirkan dengan pertumbuhan atau perkembangan anaknya Bunda, silahkan langsung menemui dokter spesialis anak. Karena yang Bunda butuhkan adalah konsultasi ya. Dan kalau misalnya Bunda punya pengalaman tentang berat badan anak atau bagaimana tumbuh kembang anak, boleh di-share di kolom komentar. Mungkin bisa dibaca dengan bunda-bunda lainnya, juga bisa berbagi pengalaman. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh juga langsung ke DM Mama Nia di Instagram Tania Rizka, oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar puasa kita. I'll see you on my next video. Bye. Assalamualaikum.